bika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Membaca doanya Rasulullah setiap subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Lalu membaca doanya Nabi Musa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua jemaah. Barokah usianya, barokah rezekinya, sakinah mawaddah rahmah keluarganya, istiqomah sampai husnul khatimah. Hari ini kalau Allah izinkan kita mau tadabbur Quran surah An-Nisa ayat 123 dan seterusnya. Silakan yang qadarullah nggak bawa Quran, ada Quran di situ boleh diambil. Kalau yang cukup maka nanti kita tilawah bersama-sama, kami pimpin seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Wa man ahsanu dina mimman aslam wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattaqadallahu Ibrahim khalila. Terakhir, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard
wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat 123 kemarin sudah kita bahas sedikit-sedikit ya jamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, bukan pula angan-angan ahli kitab, tetapi Allah datangkan pahala itu sebab karena apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita angan-angan. Bukan apa yang kita angan-angan semata, tapi pahala dari Allah itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Jadi kalau jamaah hari ini melihat ada seseorang berangan-angan, baikkah angan-angannya? Baik, ada niat baik di sisi itu, tapi akan jauh lebih besar pahala Allah datangkan, balasan Allah berikan daripada bagaimana seseorang itu bukan cuma berangan-angan, tapi seseorang itu hendaknya dia beramal. Makanya ada IA. Masih ingat jemaah? Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Kita nggak kurang ilmu, kita kurangnya amal. Kalau ilmu mah banyak, dari TikTok banyak, FYP TikTok banyak, Reels Instagram banyak, YouTube Short banyak, Google banyak. Kita nggak kurang ilmu. Hari ini tuh ilmu tercurah begitu hebatnya, tapi kita kurangnya amal. Pahala dari Allah itu bukan sebab karena kita angan-angan, tapi sebab karena kita beramal. Baru niat udah baik dalam Islam, dan itu satu sisi. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kalau kamu niat baik belum terlaksana, Allah bagi untukmu pahala sempurna atas niat. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat ila 700 dhifin aw atafin katsira. Tapi kalau kamu niat baik ditambah amal, Allah balas asyra hasanat, 10 kali lipat. Aw 700 dhifin atau 700 kali lipat. Aw atafin katsira, sampai Allah balas dengan lipatan yang tidak terkira, tidak terhingga, sebab karena dia beramal. Jadi orang itu nanti ditentukan karena amalnya, bukan sebab karena ilmunya. Ilmunya banyak, kalau nggak diamalin ya buat apa jemaah? Banyak yang dipelajari, tapi kalau nggak diamalin belum cukup untuk membuat dia menghadiahi dirinya sendiri pahala. Karena untuk jadi pahala dari ilmu itu dikonversi jadi amal. Berilmu lalu beramal. May ya'mal su'an yujza bih, may ya'mal su'an yujza bih. Sesiapa yang berbuat buruk, sesiapa yang berbuat jahat, sesiapa yang dia menghinakan orang lain, siapa orangnya yang dia benar-benar zalim kepada yang lain, yujzabi, maka dia pasti dibalas dengan keburukan yang lebih daripada keburukan yang dia lakukan. Kalau memang dia kezalimannya juga lebih dahsyat daripada apa yang telah dia lakukan sama hamba Allah yang lain, atau minimal sama. Biasanya orang itu kalau berbuat zalim dibalas minimal sama dengan kezalimannya. Kadang biasanya lebih parah. Ada orang datang tiba-tiba ngambil barangnya orang lain, ngambil sesuatunya miliknya orang lain, itu biasanya dibalasnya lebih parah. Tapi kalau ada seseorang yang dia menjaga dirinya, menjaga apa yang dia makan, menjaga apa yang dia terima, menjaga apa yang dia konsumsi, biasanya hadirin, insya Allah itu bagian dari ikhtiar seorang hamba menjaga perutnya dari yang haram. Allah pun nanti menjaga dia dari sesuatu yang tidak dia inginkan. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Dan dia, orang-orang yang jahat, tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ayat 124.
Wa may ya'mal minas salihat, dan barang siapa yang mengerjakan amal baik. Siapa orangnya yang dia beramal salih? Siapa orangnya yang dia berbuat kebajikan? Min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kebaikan mah nggak kenal jemaah laki perempuan, asalkan buat baik insya Allah dia jadi baik. Mau laki-laki mau perempuan, tua muda, anak kecil atau orang dewasa, orang yang sedang raja, berkuasa ataupun rakyat biasa, tetap aja kebaikan itu harus dilakukan oleh siapapun jua orangnya. Wa may ya'mal minas salihat, siapa yang berbuat baik, min zakarin, dari laki-laki, au unsa, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia beriman. Faulaika yadkhulunal jannah, maka Allah hadiahkan untuk dia syurganya Allah, yang syurganya Allah itu wala yuzlamuna naqira, selamanya dia tidak akan pernah dizalimi oleh siapapun. Kalau ditanya jemaah mau masuk syurga semuanya, mau kira-kira? Kalau berangkatnya hari ini siap? Wah, siap. Siap hari ini, luar biasa. Banyak di antara kita ingin syurga tapi lupa syarat masuk syurga harus mati dulu. Loh ya nggak jemaah? Mau masuk syurga tapi kalau nggak mati bisa nggak? Nggak bisa ya, berarti belum masuk syurga tapi masih di dunia. Syaratnya masuk syurga harus mati dulu. Lah itu pertanyaannya masing-masing. Kalau siap, hati bisa menjawab, kapanpun dipanggil wafat dia siap. Kalau nggak siap biasanya banyak pertimbangannya, banyak nanti alasannya. Wes ada yang bilang kosek lah utangnya jake, tar dulu utangnya masih banyak, aduh tanggungannya masih banyak, aduh anaknya masih kecil. Loh anak tuh gak usah khawatir jemaah, kita meninggal juga anak kita rezekinya tetap dijamin Allah. Kita meninggal suami kita tetap dijamin rezekinya oleh Allah. Kita meninggal ya istri kita rezekinya dijamin sama Allah. Jadi kita ada atau kita nggak ada tuh nggak pengaruh blas. Allah tetap Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Kita ini akilar rizqa, kita ini pemakan rezeki. Kita ini pemakan rezeki, bukan kita yang ngasih rezeki. Hari inilah suami kita mendatangkan rezeki buat kita, istri kita datangkan rezeki untuk anak-anaknya, untuk anak-anak kita. Yaitu karena Allah yang bagi rezeki, bukan kitanya. Allah melewati daripada suami itu, istri itu, untuk rezekinya ada melalui perantara beliau berdua, ya suami ya istri. Maka jangan khawatir ya jemaah, wah nanti gimana? Wes rezeki itu dari Allah, gak usah khawatir lah, gak usah kebanyakan khawatir hidup ini. Hidup udah sepaneng, banyak pikiran ditambah khawatir lagi soalan rezeki. Rezeki Allah itu sudah dijamin. Ingat gak? Masih ingat waktu beberapa waktu lalu apa ilmu yang pernah kita tulis? Rezeki itu sudah tertakar, tidak tertukar. Wajibnya kita ikhtiar aja jemaah. Apa yang akan menjadi takdirku tidak melewatkanku, apa yang tidak menjadi takdirku tidak akan datang kepadaku. Kan itu toh. Tapi wajib ikhtiar gak? Wajib. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak mau merubah nasibnya seseorang sampai orang itu yang mau merubah nasibnya sendiri. Nggak dirubah sama Allah kecuali ya dia mau merubah nasibnya sendiri. Ya dia berubah jemaah. Tahu nggak gimana cara jadi hamba Allah? Gimana caranya jadi hamba Allah yang pelan-pelan nasibnya berubah? Caranya lakukan kebaikan secara konsisten untuk Allah. Kalau di bidang tertentu lakukan itu berulang-ulang dalam satu hari, bahkan lebih dari 10 kali, bahkan lebih dari 12 kali secara konsisten.
maka dalam kurun waktu 5 bahkan mungkin kurang dari itu kita akan melihat bagaimana perubahan hebatnya. Orang baru sekali masak jemaah. Sebelumnya gak pernah blas masak, tiba-tiba kok baru 1 kali masak. Masaknya masak rendang. Ini masak baru pertama kali. Sebelumnya gak pernah masak apapun, wala masak air, wala masak sayur, wala masak telur. Bener-bener blas gak pernah masak, tiba-tiba disuruh masak rendang. Masakan pertama kali kira-kira enak atau gak enak? Biasanya gak enak. Lah masakan baru pertama. Tapi kalau orang sudah masak rendang, ini masak rendangnya sudah yang ke-300 kalinya. Itu masakan rendangnya enak atau enggak enak? Biasanya pasti enak. Kenapa? Ada istiqomah, ada konsisten, ada dawam dalam beramal. Amalan apa di bidangnya? Masak rendang. Lah orang pertama kali biasanya begitu jamaah. Gak ada yang lahir langsung pinter tuh, gak ada. Gak ada yang baru 1 kali beramal langsung jadi orang yang profesional maksudnya tuh, gak ada. Semuanya bermula dari amatiran, beginner, awal mulanya ya banyak salahnya, ada trialnya, banyak errornya, mencoba salah, mencoba salah lagi, sampai dia nemu titik di mana titiknya itu membuat dia disebut profesional. Oh, orang ini profesional ya? Iya. Kenapa? Beramal. Makanya kita bukan cuma punya ilmu, tapi kalau bisa ilmu amal, ilmu dan amal. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramalnya beramal salih, min zakarin aw unsa, mau itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min. Pokoknya asalkan kartunya dipegang, asalkan dia beriman. Asalkan apa jamaah? Beriman. Iman itu membuat seseorang selaras lisan, hati, dan perbuatan. Itu iman. Jadi yang diucap sama yang ada dalam hati, sama yang ia kerjakan dalam perbuatan itu sama. 3, apa aja? Lisan, hati, perbuatan, itu sama, jangan beda. Waktu itu ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, disiksa beliau, dijemur di siang hari, digeletakin, tangannya diikat, kakinya diikat, perutnya ditimpa sama batu yang sangat berat. Lawang dijemur aja panasnya Saudi Arabia tuh udah buat telur mateng kali jemaah, 50 derajat. Lah ini dijemur, diikat tangannya, perutnya ditindih batu, batunya sangat berat. Sakit? Ya sakit. Bilal, saya akan berhenti menyiksa kamu kalau kamu keluar dari keimananmu kepada Allah dan Rasulnya. Bilang nih unta ini Tuhanmu. Enggak, ahadun ahad, Allahu ahad, kul huwallahu ahad. Bilal, bilang bahwa berhala ini Tuhanmu. Tidak, ahadun ahad, ahadun ahad, Allah ahad, Allah ahad. Wahai Bilal, katakan nih bahwa itu adalah Rabbku. Tapi Bilal tetap bilang ahadun ahad, ahadun ahad. Makin disiksa, makin mantap Bilal sama ucapannya. Siapa jamaah yang bisa mengucap sebegitu lantangnya Allah, 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 sedangkan dirinya lagi disiksa, kecuali memang imannya kuat. Imannya kuat, lisannya dengan terang-terangan mengucap, hatinya mengiyakan, tangannya melakukan dengan perbuatan. Makanya nih tanda iman, salah satunya itu tanda iman apa? Salat subuh. Salat subuh itu tanda iman. Coba jemaah lihat hadis Nabi SAW, asqalus shalah alal munafiqina salatul fajri wal isya.
Nabi SAW bersabda, kata Nabi, solat yang paling berat itu untuk orang munafik. Ini nih orang munafik ya jemaah. Solat yang paling berat, asqal, beratnya pol buat orang yang munafik tuh pol berat ya jemaah. Salatul fajr wal isya, solat subuh dan solat isya. Nah kalau subuh masih tidur tuh berarti kata Nabi bisa tergolong masuk daripada golongan orang-orang yang munafik. Oh ngeri tuh jemaah. Labeling ini tuh nggak datang dari manusia pada umumnya, datang dari manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Asqalus shalah alal munafik. Lah ini tuh solat yang berat pol untuk orang munafik. Di antaranya itu solat fajar, subuh. Lah gimana caranya supaya tidak terhindar dari kemunafikan? Ya bangun sholat subuh. Gimana caranya supaya kita nggak dilabelin sama Nabi sebagai orang munafik? Ya bangun sholat subuh. Subuh bangun, aktivitas, jangan kesiangan. Subuh tuh ternyata hawanya seger. Seger subuh apa seger zuhur? Kenapa subuh seger? Jawaban kata para ulama, karena ahli hikmah mengatakan karena udara di waktu subuh belum tercampur dengan hirupan udaranya orang-orang munafik. Karena orang munafik nggak bangun waktu subuh, yang bangun yang hatinya ada iman. Apalagi jauh, walah masya Allah. Pak mohon izin dari mana Pak? Kebumen, waduh masya Allah. Sama ibu? Masya Allah, ibu dari Kebumen. Yang mana ibu? Pak siapa Pak? Pak Ali Maksum, masya Allah. Ibu Ali Maksum, masya Allah. Ibu dari Kebumen, masya Allah. Nah itu kalau bukan karena iman tuh nggak mungkin sampai jauh-jauh Wonosobo jamaah. Berapa jam Pak Ali dari Kebumen Wonosobo? 3 jam, masya Allah. Lah ini yang deket-deket, wah berat ini besok tanggung jawabnya di hadapan Allah nih. Yang jauh-jauh aja pada budal, mangkat. Lah ini yang deket-deket juga insya Allah semakin semangat untuk berangkat. Mas dari mana mas? Kaliwiro, berangkat? Udah dari semalam. Walah, berangkatnya dari malam ini Kaliwiroan ini. Hebat luar biasa ini. Mas siapa sama siapa mas? Mas Ferry sama Mas Rahim dari Kaliwiro loh jamaah. Berangkatnya dari semalam. Lu ada lagi yang hebat. Bapak nginep Pak siapa mohon izin Pak? Pak Adnan. Dari semalam beliau nginep Pak Adnan dari mana Pak Adnan? Kongsi. Tapi datangnya itu udah dari Isya jamaah. Beliau sholat Isya di sini, nginep di sini. Yo nggak apa-apa jamaah. Mau nginep yo disiapkan. Ini di belakang sini kan kemarin kelas. Sekarang kelasnya udah jadi, pindah ke sana. Itu pun kelasnya masih 01 untuk angkatan berikutnya. Nah ini kosong, tinggal digelari aja nanti bilang sama mas-masnya. Ada karpet itu di sana, di balik gorden ada karpet. Karpetnya diambil, molesnya di situ. Ada kasur tipis-tipis, insya Allah ada, monggo. Teman-teman yang TikTok, YouTube, Instagram juga monggo. Kalau mau Jumat subuh dari Kamis sore udah siap-siap sayur, terus mau kesini ya monggo, nggak ada masalah. Tapi ya rasa-rasanya kalau memang nanti butuh penginapan biar disediakan semampu teman-teman semuanya. Walau nginep di kamarnya Syekh Ilham kan nggak apa-apa sih. Ya adanya jemaah. Ya mudah-mudahan besok semua tamu-tamu Masjid Muhammad Al-Fatih ya bisa sama-sama insya Allah dimuliakan dengan yang lebih layak. Mudah-mudahan insya Allah. Istighfar 3 kali jemaah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang laki-laki, siapa yang perempuan, asalkan dia beramal sholih, asalkan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka pasti dijamin masuk
Surganya Allah. Wah, syaratnya masuk surga itu gampang janjane jemaah. Cuman hawa nafsu itu ya cenderungnya membuat kita jauh. Syaratnya ternyata gampang. Satu, beramal salih. Mau laki-laki mau itu perempuan. Dua, mukmin wa huwa mukmin, asalkan dia beriman. Bahkan Nabi bilang gini, siapa perempuan yang sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadannya, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, suaminya dia taati dengan sebaik-baiknya, qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti, boleh perempuan itu masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau. Coba bayangin hadirin, syarat masuk surga, jaga sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suami asalkan bukan maksiat kepada Allah. Udkhulil jannah, masuk surga. Min ayyi abwabi jannati syi'ti, lewat pintu surga manapun yang kamu kehendaki, yang kamu mau, silahkan masuk. Jarak kita kematian itu, kepada kematian itu gak ada yang pernah tahu. Lawang pagi ini sehat-sehat, sorenya bisa wafat, betul? Sorenya sehat lah, maghribnya wafat, betul? Ini kejadian nyata waktu 2000 sebelum corona ya jemaah, 2000 kalau nggak 18 tuh 19. Saya tinggal di Garung. Malam itu tuh harusnya 1 Ramadan menjadi malam yang kita pertama kali taraweh jemaah, 1 Ramadan. Lah kok 15 menit sebelum azan maghrib yang isyaknya nanti taraweh, tetangga dekat rumah wafat, meninggal dunia jemaah. Padahal keluarganya tuh pengennya untuk bareng-bareng puasa Ramadan. Tapi yo begitu Allah jemaah. Allah manggil hambanya tuh mendadak. Kadang gak ada persiapan. Nah ini cerita lagi, kisah nyata. Kejadiannya pas corona jemaah. Bapaknya itu sakit, simbah kakungnya sakit. Mbah Uti yang membersamai Mbah Kakung merawat di rumah sakit. Yang sakitnya Mbah Kakung, yang ngerawatnya Mbah Uti. Lah kok qadarullah masyafal yang meninggal Mbah Uti. Mbah Kakungnya tuh yang kemarin sakit malah sehat. Lah itu loh namanya kematian. Gak ada yang pernah tahu nih. Dia mbok kelihatannya sehat, tapi kalau udah wayahnya, yo berangkat pulang, pasti pulang jemaah. Waktu itu ada sahabat Rasulullah SAW namanya Sya'ban. Kalau sholat paling soft depan. Sya'ban ini gak kelihatan lagi sama Nabi. Loh Sya'ban kemana? Ya Rasulullah, Sya'ban sakit. Yuk ditengokin. Begitu mau ditengokin, Sya'ban ternyata sudah meninggal dunia. Tapi istrinya cerita, Sya'ban sebelum meninggal dunia itu sedikit bilang, ya Rasulullah, andaikan yang baru, andaikan lebih jauh, andaikan semuanya itu. Kenapa? Karena kalau ketika Sya'ban mengucap andaikan lebih baru, Sya'ban itu waktu itu hendak memberikan jaketnya yang diberikan yang lama. Wah ternyata jaket bekas aja pahalanya besar luar biasa. Makanya Sya'ban mengatakan, wah kalau yang baru tuh pasti lebih besar pahalanya. Andaikan semuanya yang mana? Dulu Sya'ban pernah punya roti, lalu diperlihatkan roti itu sebagai nikmat dari Allah. Datang orang meminta-minta, roti itu dibelah 2, setengah buat orang meminta-minta, setengahnya buat dia makan. Ternyata pahalanya besar. Orang tuh jemaah kalau meninggal dunia nanti diperlihatkan itu. Nek orangnya apik, baik, nanti semua pahala kebaikan tuh tergambar jelang wafatnya tuh. Itu pahalaku. Lah Sya'ban tuh nerima begitu. Andaikan lebih jauh, maksudnya apa? Lah dulu Sya'ban pernah nganter orang ke masjid, tapi jaraknya dekat. Wah pahalanya besar. Pahala kalau bahasa hari ini tuh ya goncengin orang ke masjid, ngajak orang ke masjid, melangkahkan motornya ke masjid, kakinya ke masjid, kendaraan roda 4-nya ke masjid, berjuang untuk ke masjid, usahanya untuk ke masjid. Itu jemaah. Terus apa yang dikatakan oleh Sya'ban? Andaikan lebih jauh. Dia ngantar masjid, ngantar orang ke masjid, ternyata pahalanya besar.
Lalu Nabi pun SAW memberitahu, iya, karena besarnya pahala nganter orang ke masjid. Makanya dia mengatakan coba jaraknya lebih jauh. Makanya hari ini nih jamaah yang datang, ada yang dari Jogoyetnan, Seribit, ada banyak, Deling, dari sekitar-sekitarnya yang jalan kaki gelap-gelap. Ingat aja hadis Rasul. Bu, ngapa toh gelap-gelap? Mbak, ngapain toh gelap-gelap datang ke masjid? Ingat aja hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya gelap-gelap kalian datang ke masjid, kegelapan yang kalian rasakan besok berubah pada hari kiamat menjadi cahaya yang terang benderang. Wah, cahayanya glowing jemaah. Pokoknya kita yang sekarang udah senja usianya, besok tiba-tiba glowing, bercahaya. Loh, kenapa itu? Min asaris sujud, ada bekas-bekas sujud. Min asaris safara ilal masjid, ada bekas-bekas perjalanan ke masjid. Lawang doa masjid yang Nabi ajarkan itu loh. Allahumma ja'al fi wajhi nuran, fi basari nuran, fi sam'i nuran, fi qalbi nuran, fi amami nuran, wa fi tahti nuran, fi fauqi nuran. Doanya apa toh? Pas mau berangkat Nabi berdoa kalau mau berangkat ke masjid, ya Allah jadikan qalbi nuran, hatiku bercahaya. Sam'i nuran, pendengaranku bercahaya. Fi basari nuran, mataku bercahaya. Fi amami nuran, dari atasku bercahaya. Fi tahti nuran, dari bawahku bercahaya. Fauqi nuran, samping kanan kiriku bercahaya. Dari semuanya bercahaya. Jadi orang budal ke masjid mesti bercahaya. Pasti bercahaya. Tenang aja tuh jemaah. Bu, kita itemnya kayak apa jemaah? Tapi kalau orang rajin ke masjid, wajahnya pasti bercahaya. Terus gak apa-apa. Lawang kita gak request toh? Ada yang request ini, ya Allah request besok lahir dari perutnya ibu siapa, request kulitnya warnanya apa. Lah kok gak ada yang request kan jemaah? Lah kok kita mau protes tuh yuk? Enggak ada yang request. Alhamdulillah kulitnya sawo matang atau hitam manis, hilang manisnya tinggal hitamnya. Wah. Semuanya makhluknya Allah. Lo ingat ya jemaah, kalau kita menghina hamba Allah yang lain, berarti sebenarnya kita tidak sedang menghina hamba itu, tapi menghina siapa yang menciptakan orang itu, yakni menghina siapa? Allah. Makanya orang gimana pun bentuk rupanya, ya jangan dihina, karena bagaimanapun beliau makhluknya Allah. Mentang-mentang istrinya baru dinikahi, bobotnya 49, ya dipanggilnya beb, sayang, honey, darling. Nanti pas punya anak satu beratnya 94, panggilannya brot, dude, gembul. Walah, yang baik lah manggilnya. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Asalkan dia amal baik, mau laki-laki dia mau perempuan dia, yang penting dia beriman, maka mereka pasti masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Syarat masuk surga 2, iman, amal. Syaratnya apa? Berikutnya, gak cukup bilang iman tok tuh belum cukup jamaah, harus beramal. Jamaah bilang, Bu, mau kira-kira panen bagus sepol itu padi-padinya? Mau itu jagungnya panen bagus? Mau? Ya monggo kerja. Atau ya monggo bertani, ya monggo cecek tanam. Nah, beliau gak berangkat ke ladangnya dibiarin, tumbuh rerumputan dibiarin, nanam aja enggak. Yuk apa kira-kira panen jemaah? Yuk enggak pasti jemaah. Nah, dia gak nanam. Tidak berhak memanen orang yang tidak menanam. Orang yang menanam berhak panen, yang tidak nanam tidak berhak
panen. Orang mau beriman sudah, alhamdulillah. Ada amal soleh nggak sebagai wujud bukti kebenaran dari imannya? Yo harus ada. Ibu bilang sama suami, Pak, jenengan tuh sayang nggak sih sama saya? Pak itu cinta nggak sih sama aku? Atau kalimat yang apa gitu misalnya? Yo cinta toma, mak. Ya udah nanti jemput ya di pasar, melaku wae mak, rasa jemput. Lah itu kan cintanya baru di lisan, belum sampai di perbuatan. Harus jamaah sampai di perbuatan itu. Jangan cuma di lisan doang, tapi juga sampai di perbuatan. Itu namanya iman dan amal salih. Lanjut 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslam wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Lah ini urut-urutan nih. Minas salihat, beramal salih. Wa huwa mu'min, dia adalah orang beriman. Lalu kemudian mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dia berbuat baik ikhlas karena mengharap wajahnya Allah. Jadi 3 syarat agar kita jadi penghuni surga. 1 beramal, 2 beriman, 3 ikhlas. A I A-nya amal, I-nya iman, I-nya ikhlas. A-nya apa? Amal. I-nya iman. I-nya lagi ikhlas. Ikhlas itu biasanya enggak ketara jemaah, tapi kerasa. Dia enggak terlihat tapi bisa dirasa. Itu orang yang ikhlas. Ikhlas bu? Oh yo ikhlas. Yo kita enggak ngejudge juga. Tapi biasanya ikhlas itu tidak terlihat tapi kerasa. Surah Al-Ikhlas. Ada kata-kata ikhlas enggak di dalamnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Alhamdulillah. Yadikum laslibalakum. Ada kata-kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Gak ada. Adanya tentang Allah. Di surah Al-Ikhlas adanya cuma tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding sesuatu pun dengan Allah. Jadi ikhlas itu isi di dalamnya itu semuanya harus tentang Allah. Ikhlas nggak? Udah pakai aja nggak apa-apa. Bismillah, doain ya. Itu ikhlas tuh biasanya. Ikhlas bu, ikhlas. Tapi nah ikhlas tuh nggak ada tapi. Pokoknya ikhlas ya los pokoknya jemaah. Rumus memberi bil, B-I-L. Rumus memberi singkatannya apa? Bil, B berikan, I ikhlaskan, L lupakan. Jangan diingat-ingat kalau jamaah ngasih sama orang lupakan, nggak usah diingat-ingat. Nanti membatalkan pemberiannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtil, jangan kamu batalkan sadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni, dengan suka mengungkit-ngungkit, menyebut-nyebut. Saya tuh sebenarnya ikhlas loh, tapi kok jenengan nggak tahu terima kasih. Lah berarti bukan ikhlas tapi pamrih, inginnya ucapan terima kasih dari manusia. Yo pasti kecewa jemaah.
Ikhlas itu udah nggak usah berharap aja. Nih manusia mau muji, manusia mau menghina, monggo terserah. Yang penting saya melakukannya karena Allah. Gak ada urusan manusia mau bilang apa. Ikhlas tuh begitu jemaah. Yang ada bukan kalimat ikhlasnya, tapi yang ada adalah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makin berat dititipi amanah, makin banyak, makin berat pertanggungjawabannya. Kan gitu ya. Makin banyak dititipkan amanah oleh Allah, makin berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dititipi uang 5.000, tanggung jawabnya yang 5.000 itu. Dititipi harta sama Allah, tanah pekarangan, ada beberapa meter, rumah, motor, mobil, handphone, uang tabungan di rekening sekian jumlahnya, ditambah lagi punya aksesoris dalam rumahnya. Lah, itu emang dikira nggak ada hisapnya? Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kita tuh pasti ditanya, latus al, akan disoal jamaah. Summa latus alunna, benar-benar kalian nanti akan disoal, didetilkan sama Allah. Yauma idzin, pada hari kiamat, anin naim, tentang semua nikmat yang Allah berikan. Lah nggak cuma tentang rumah, sofa dan perabotan-perabotannya, mobil, motor, harta, bukan cuma itu. Anin naim, semua nikmat, termasuk nikmat sehatnya dipakai apa, mata melihatnya kemana, telinga mendengarnya ke arah mana, lisan bicaranya kemana, hati membesitnya kemana. Itu semuanya disoal satu persatu sama Allah. Dan tanggung jawab itu berat kalau kita beramalnya salah. Tapi kalau amalnya amal soleh, tanggung jawabnya ya ringan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Asalkan pokoknya ikhlas, hanya berharap wajahnya Allah, dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim menjadi kesayangannya Allah. Nabi Ibrahim kesayangannya Allah. Nabi Ibrahim itu kakek buyutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari jarak yang jauh, nanti Nabi Muhammad ketemunya jalurnya Nabi Ismail. Setelah Ismail bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Gelarnya beliau Abul Anbiya, bapak dari seluruh para nabi. 126 An-Nisa 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, dan Allah maha tahu atas segala sesuatu. Yang ada di langit semuanya punya Allah, yang ada di bumi semuanya juga punya Allah. Ada yang punya jamaah? Nggak ada. Itu saya beli loh kemarin tanahnya tuh, sertifikatnya aja atas nama saya. Bukan, itu cuma numpang nama. Begitu mati, namanya diganti jadi nama ahli waris. Yang ikut kalau dibangun jadi sekolah, dibangun jadi pondok, tanah yang dibangun di atasnya sarana kebaikan, surau, langgar, masjid, dibangun buat lahan parkir supaya orang bisa parkir, itulah jadi jariah. Kata Nabi SAW, shadaqatun jariyatun idza matal insan, kalau meninggal manusia, in qata'a, terputuslah amaluhu, semua amal-amalnya, ila min salas, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Yang kedua ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Lah sekarang pertanyaannya, apakah kita punya amal yang akan jadi jariah nanti sesudah kita wafat? Kalau belum, segera punya. Kalau punya, bisa dengan pertolongan Allah kita bertambah, tambah silahkan. Karena nanti kita wafat tuh kita nggak butuh tuh mobil, motor, itu ada apapun. Kita nggak butuh itu jemaah. Itu mah nanti haknya ahli waris. Yang kita butuh tuh harta yang disedekahkan di jalan Allah, itu pahalanya ngalir untuk kita sendiri. Makanya
Nabi SAW pernah terus mengingatkan sedekah jariyah. Keluarkan itu sebagai sedekatun jariyatun. Niat karena Allah, ikhlas, amal salih, Allah akan alirkan itu. Jara yajri itu artinya ngalir. Jadi pasif income orang senang pasti. Ini bukan pasif income lagi, ini namanya pasif pahala. Jamaah diam, pahalanya ngalir. Jamaah nggak beramal, ya pahalanya tetap ngalir. Coba bayangin nih jamaah. Ini atas pertolongan Allah kan mau selesai. Ini lantai 3 udah jadi jamaah. Lantai 3 masjid ini udah jadi. Emang buat rooftop. Nanti teman-teman pada mau tadabur di atas, ya monggo. Pemandangannya 2 gunung, sebelah sananya ada gunung namanya Gunung Sumbing, sebelah sananya ada gunung lagi namanya Gunung Sindoro. Dari lantai 3, wah bagus ya pol jamaah, masya Allah. Sesekali nanti perlu tuh kita nanti di lantai 3 pelan-pelan. Ini lantai 2 lagi digarap. Mbok kita ikut atau kita nggak ikut, lah ini rumahnya Allah, yang nyelesain ya pasti Allah, selesai dengan sendirinya. Tapi rugi sekali jemaah. Lah kalau sebenarnya ada 100 perak, 100 gelo bisa kita cemplungin masuk ke situ niat untuk membersamai setiap kebaikan. Kok nggak ikut andil? Sayang sekali. Karena besok masjid ini dipakai sholat, kita nggak di sini sudah wafat, tetap ngalir pahalanya. Lawong kita belum wafat aja ngalir. Orang Jakarta nitip, Ustadz kami dari Jakarta titip ya. Dari Papua nitip, Ustadz kami di Papua nih, Tembagapura, Kuala Kencana, titip ya. Ustadz kami dari Surabaya, titip ya. Ustadz kami dari Pontianak, titip ya. Ustadz kami dari Makassar, titip ya. Ustadz kami dari Aceh, titip ya. Pertanyaannya, apa beliau yang setiap hari sholat di sini? Enggak, tapi beliau dapat pahalanya, insya Allah. Selalu dapat kiriman pahalanya. Nah, ntar lagi tidur santai-santai, cengkling, pahalamu bertambah. Meninggal dunia, loh, ya Allah, kok pahala saya tambah banyak, pahala tambah banyak. Iya, kamu ingat gak dulu 100 gelo, 100 perak yang kamu ikut masukin, itu semuanya jadi jariah buatmu. Loh jamaah tuh gak usah kecil hati. Jangan kecil hati, jangan merasa rendah diri. Saya mah cuma mampunya 100 gelo, ini kayaknya gak apa-apa Ustadz, gak bisa buat apa-apa, beli semen pun kurang, pasti kurang banyak. Jangan lihat 100 rupiahnya, lihat sabda Nabi. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang ikut membangun masjid walau sebesar cakaran kaki burung di tanah, atau yang lebih kecil daripada itu, sebesar cakaran kaki burung atau lebih kecil, artinya gak peduli berapapun nominalnya, mau 100 rupiah, 500 rupiah atau 1000 perak, niatkan semua karena Allah jemaah. Itu buat kita, bukan buat siapapun. Setelah ini jadi nyesel adanya jemaah. Duh nyesel ya Allah gak ikut, ya Allah nyesel. Karena setiap ada yang tilawah terkirim pahalanya, yang ruku terkirim pahalanya, yang sujud terkirim pahalanya, ngaji terkirim pahalanya, ilmunya dicatat. Ilmu itu tuh yang didapat karena fasilitas bisa duduk di dalam masjid dengan sarana kita yang bareng-bareng ikut nitip. Ilmu itu didapat, disebarin di sosial media, kita panen pahalanya. Wah, gak kira-kira gak kehitung jemaah. Makanya salah satu amal yang terbaik sabda Nabi, sodakotun jariyatun, sodakoh jariyah. Niatkan karena Allah. Ingat syaratnya ada AII. A-nya apa? Amal. I-nya iman. I-nya ikhlas. Lillah, cuma karena Allah, bukan karena siapapun. Ayat berikutnya. Dan sebentar. Ayat 126 jemaah, mohon izin sebentar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah sajalah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Yang punya itu Allah.
Jadi sebenarnya pas kita sedang beramal soleh itu kita lagi pakai hartanya kita sendiri atau harta miliknya Allah? Miliknya Allah. Makanya Nabi SAW itu seringnya mengulang-ulang. Setiap kali Nabi mau beramal soleh, yaitu menyembelih hewan kurban atau beliau beramal soleh apapun, Nabi berdoa, riwayat Tirmizi itu gini jemaah. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini semua darimu, kembali padamu. Allahumma, coba diulangi. Hadza minka walaka. Allahumma hadza minka walaka. Allahumma hadza minka walaka. Lengkap. Allahumma hadza minka walaka. Lagi. Terakhir. Itu yang Nabi ucap. Riwayat Imam Tirmizi. Allahumma ya Allah, hadza minka, ini semua darimu ya Allah, walaka, kembali padamu. Jadi bukan ya Allah ini uang saya ya. Lah bukan, itu uangnya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Lah kita mah sukanya ngaku. Pantes sering kecewa, hilang sendalnya, sendal jepit Swallow yang 12.500 aja muring-muring. Sendalku hilang Sendal apa bu? Swallow. Walah. Kenapa kita merasa kehilangan? Karena kadang kita masih merasa memiliki. Sedih Ustadz, tapi gak apa-apa sedih. Tapi ya jangan berlarut-larut dalam kesedihan, kehilangan ya sebentar. Ya Allah, sendal Swallow hamba hilang. Pasti engkau mau ganti dengan sendal yang lebih bagus, lebih baik. Ada kesini kehilangan pernah? Pernah? Ibu kehilangan sendal 2 kali. Wah, ini. Coba Mas, itu di sendal apa Ibu? Sendal Swallow, warna apa? Putih. Itu strapnya apa? Kan ada putih biru, putih merah. Sama yang kedua Meli. Sendal apa tuh Meli? Ibu. Meli sendal jepit. Meli. Sudah dibelikan. Sama? Oh iya, Ustadz Ilham udah beliin? Udah. Hilangnya kapan itu Ibu? Udah lama. Weleh. Coba ada lagi nggak yang hilang sendalnya di masjid? Nggak ada. Loh. Wah. Ada yang datang nyeker pulangnya pakai sendal. Walah, itu ya gayeng banget itu. Tapi nanti mohon izin, kalau lagi ada yang sendalnya hilang di Masjid Muhammad Al-Fatih, tolong bilang sama mas-masnya atau mbak-mbaknya, insya Allah diganti yang baru. Tenang aja. Apa? Wah, tapi jangan disengajain hilang. Ngaku-ngaku sendalku hilang Waduh. Nanti kalau emang ada yang hilang, bilang aja sama mas-masnya, insya Allah nanti dibelikan yang baru. Meli itu sendal apa tuh jemaah? Kayak Swallow gitu. Meli. Oh Meli. Baru dengar pertama ini. Nek Swallow itu kan udah lama banget ya jemaah. Jadi barokahnya itu jemaah, kadang sebenarnya bukan cuma ketika sendal itu hilang. Alhamdulillah barokahnya itu sendal itu pernah ikut ke masjid. Nah ini catat teman-teman, tulis di kolom komentar. Musibah yang paling besar bukan ketika kehilangan sandal di masjid,
Tapi musibah yang paling besar adalah ketika sendal kita nggak pernah dibawa ke, nah itu musibah yang paling besar. Kan kalau sendal hilang di dalam masjid berarti sendalnya ikut ibadah ke masjid, diajak ibadah, diajak pergi ke masjid. Itu mah bukan musibah. Alhamdulillah ya Allah, sendal hamba dipilih. Mudah-mudahan nanti payu sendalnya. Wah sendal. Lah yo aneh jemaah, orang masa mau ngambil lo swallow, mau ngambil lo meli. Berarti ini mungkin jemaah ya emang mungkin itu lagi didemenin aja mungkin sendalnya. Tapi intinya musibah kita yang paling berat itu bukan ketika kehilangan sandal di masjid. Tapi musibah yang paling besar adalah ketika sandal kita tidak pernah diajak pergi ke masjid. Nah berarti ini orang gak pernah ke masjid. Ratau so. Wah. Masa yo gak sholat jamaah. Ada syairnya bunyi gini. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun 1000 tahun bila tak. Syair ini tuh sebenarnya ngingetin orang-orang, yo masa hidup udah bertahun-tahun yo gak sholat tuh yo gimana jemaah. Nafas dari Allah gratis, rezeki dari Allah gratis. Diingatkan, syair tadi itu mengingatkan, yo mbok sholat toh, ayo. Dipanggil sama orang, bu mau dapat rezeki nggih 50.000, syaratnya berangkat ke tempat ini. Berapa jam di sana? 30 menit, dibayar 50.000. Dan jaraknya deket, ya paling-paling 10 kilo atau mungkin bisa kurang dari itu. Berangkat cuma 30 menit dikasih 50.000. Kira-kira pada berangkat atau enggak? Ya berangkat jemaah. Ngomong cuma 30 menit. Lah ini sholat ada yang sampai 30 menit enggak? Coba ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak sini, ada yang sholatnya sampai 30 menit? Wah, sholatnya paling 3 menit, Allahu Akbar. Ada yang sholatnya sampai 30 menit, wah bacanya Al-Baqarah. Biu Al-Baqarah, Allahu Akbar, Alif Lam, Waladhdallin, Amin, Alif Lam Mim, Zalikal kita. Lupa terus, Zalikal, Qul huwallahu ahad. Akhirnya Qul huwallahu ahad lagi, Qul huwallahu ahad lagi. Itu ayat andalan itu kalau sholat. Kita paling sholat berapa menit tuh jamaah? Ya kalau berjamaah mungkin lah ya 5-10 menit. Nek sholat sendirian paling 3 menit, 5 menit atau ya 10 menit lah. Nggak ada yang 30 menit. Tapi yang Allah beri itu bukan 50.000 loh jamaah. Yang Allah kasih itu bukan 50.000. Yang Allah kasih itu hayya 'alal falah. Hambaku ini ya kemenangan. Hambaku ini ya kesuksesan. Hayya 'alal falah. Hambaku ini ya keberhasilan. Dikasih. Lah kok kita nggak mau? Mangkat masjid. Untuk ibu-ibu ya memang boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi melihat juga kata Nabi, jangan dilarang perempuan-perempuan kalian yang mau pergi ke masjid. Kalau dirasa kondusif di masjid, berangkat masjid. Yang laki-laki masjid. Ada uzur syar'i enggak? Ada. Tidur ketiduran, hujan, atau mungkin sakit, uzur syar'i. Tapi jangan disengaja. Udah tahu bentar lagi azan nih, wes wayah tidur ini. Itu namanya disengaja itu. Begitu jelang-jelang azan malah tidur. Kecuali emang capek sekali ya, luar biasa baru. Lah jadi intinya ketika seseorang itu mau dia masuk surganya Allah, syaratnya AII. Masih ingat AII? A amal, I iman, I ikhlas.
Ikhlas yuk, kosongin hati. Hafal ayatnya masing-masing, yakin 100% pasti hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu kalau nyuruh kita nggak minta apapun kecuali mukhlis. Jadilah hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas gitu. Hatinya tuh harus ikhlas. Fokusnya tuh ke Allah, jangan ke yang lain. Dan kita tahu semuanya punya Allah, maka sebenarnya yang kita sedekahkan itu ya bukan harta kita tapi miliknya Allah. Baik nggak Allah? Lah, ini hartaku, aku kasih ke kamu hambaku. Allah ngasih harta ke kita. Hartanya Allah itu kita pakai buat sedekah. Lah pahalanya tuh ke kita. Baik tuh Allah jemaah. Harta itu miliknya Allah, disedekahkan di jalan Allah. Lah harta milik Allah disedekahkan di jalan Allah. Harusnya pahalanya kembali ke Allah. Tapi kan Allah nggak butuh, Allah yang ngasih malah pahalanya dikasih ke kita. Kurang baik apa coba? Baik Allah. Saking baiknya itu harta Allah dikembalikan ke Allah, pahalanya buat kita. Istimewa nih jemaah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Sembunyi-sembunyi Allah tahu, terang-terangan Allah tahu. Yang ngambil sendal melinya ibu tadi, Allah tahu nggak? Tahu. Siapa yang ngambil Allah tahu. Atau mungkin kesilep, keselip. Iya. Atau ada yang salah bawa sendal. Yo nggak apa-apa. Namanya juga sendalnya mirip-mirip tuh jemaah. Nah ini aja lihat aja tuh ada meli berapa banyak pasang di situ, berpasang-pasang nanti. Yuk kita buka tanya jawab dari ibu-ibu dulu. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Sebelum bertanya teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio. Sebut nama, asal, kota, asal, negara. Kalau ada yang di sini mau bergabung di grup WhatsApp, save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Berkah selalu, barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Silakan jemaah, monggo. Oh di bawah ya, ada mic lagi. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang lain, Pak Waluyo, monggo Pak Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan tentang sebuah kematian Pak Ustaz. Di surat Fatir ayat yang ke-22 Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Yang artinya tidaklah pula sama orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Allah bisa berkehendak siapa yang dikehendaki, dan kamu Muhammad tidaklah mungkin orang yang dikubur bisa mendengar. Pertanyaannya, di kampung kami untuk malam Jumat itu ada istilahnya itu ujian yang gini Pak Ustaz. Saben malam Jumat ahli kubur mulai ngomah kanggo njaluk donga wacan Quran sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur balik rebes mili, bali nang kuburan mangku tangan tetarisan. Kiranya hanya itu Pak Ustaz yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri waktu robi al-hilimul khala sikir wa ahlijli muhaja sikir wa ja'ali miladunka sultanan nasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk lebih jelasnya
untuk apa menangkal hal-hal yang cerita khurafat itu Pak Ustaz. Moga persilakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ini di masjid, kalau di lapangan beliau satu album jemaah. Wah. Di masjid ini jemaah. Itu gimana? Jadi syair-syair yang diberitahu, maksudnya tentu kita berbaik sangka kepada Allah bahwa syair itu dimaksudkan supaya kita ahli waris keluarganya jangan lupa kirim doa. Kirim doa tak sampai, kata siapa? Nabi SAW mendoakan untuk putra beliau dan doanya sampai. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita, setiap hari Jumat perbanyak kalian bersolawat, karena solawatmu di hari Jumat disampaikan langsung kepadaku dan Allah ganti 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang solawat pada Rasulullah 1 kali, Allah balas solawatnya 10 kali. Kirim doa nggak sampai, doakan orang tua sampai. Bahkan Nabi menganjurkan doakan kepada yang meninggal. Kata Nabi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berarti kita mendoakan yang sudah wafat, doanya sampai. Bahkan Nabi menganjurkan doa dalam hadis, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa kepada orang yang sudah wafat sampai atau nggak sampai? Sampai jemaah. Contoh yang tadi lagi, idza matal insan, kalau meninggal anak Adam, in qata'a, terputuslah amaluhu, semua amal-amalnya, ila min salas, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama sedekahun jariyatun, yang kedua ilmun yantafa'u bih, yang ketiga waladun sholih yad'ulah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Lah pertanyaannya, berarti saat anak itu mendoakan untuk orang tua, doanya sampai atau tidak? Doanya sampai. Lah, kalau ada sentuhan-sentuhan khurafat-khurafatnya, itulah yang batil, yang kurang pas. Ayo diluruskan. Nanti datang pada hari tertentu, ngetok pintu rumahnya. Siapa? Si Mbah Hele. Loh Mbah, bukannya Mbah udah wafat, udah. Iya le, Mbah mau apa sebentar itu. Nah, yang cerita yang kurang pas ini tinggal diluruskan sedikit. Ayo diluruskan begitu. Karena kalau sudah beda alam, ya sudah beda alam. Allah berfirman Quran surah Fatir tadi, tidak sama antara yang mati dan yang hidup. Kalau sudah wafat, ya wafat jemaah. Lah itu ada yang gentayangan tuh, matinya gantung diri, setiap malam kepalanya datang. Itu biasanya rasa takut kita dipermainkan sama jin. Jin itu menyamar, menyerupai dengan orang yang wafat. Lalu terus kemudian lahirlah. Tapi sebenarnya memang beda alam jemaah. Jadi gini aja tuh jemaah. Kalau jemaah berani, dia makin kecil makin ciut. Tapi kalau jemaah takut, ya dia nanti makin besar, makin menampakkan. Makanya ya biasa aja. Ingat, jin gimana pun itu ya makhluknya Allah. Kita kalau cari perlindungannya ya kepada Allah. Gimana caranya? Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, dan seterusnya. Dan ada pun cerita-cerita yang cenderung sekali misalnya kurang pas, tinggal dibenerin aja. Jadi kirim doanya mah boleh, mendoakannya itu bahkan harus. Bahkan Nabi pernah cerita di dalam kitab Adabul Mufrad. Di dalam Adabul Mufrad itu Nabi pernah cerita, besok ada orang ketika dia di akhirat dia dapat kedudukan yang mulia. Lalu Allah berfirman, naik lagi kamu di tempat yang lebih mulia dari sebelumnya. Naik lagi kamu di tempat yang mulia dari sebelumnya. Naik lagi. Terus naik jemaah. Dia bertanya, ya Allah, kok bisa saya dapat kedudukan yang mulia? Lah wong sholat saya tak seberapa, infak zakat saya tak seberapa, saya puasa Ramadannya juga tidak seperti
sebagaimana secara orang-orang berpuasa pada umumnya. Saya puasa tapi kadang-kadang suka marah, masih begini, masih begitu, dan segala bentuk macamnya. Intinya banyak bolongnya amalnya. Lalu apa jamaah? Kata Nabi, Allah menjawab, listighfari waladik. Kenapa ya Allah saya dapat tempat yang mulia? Allah jawab, listighfari waladika, karena anakmu memohonkan ampun, berdoa untukmu. Jadi dalam hadis ini doa mohonkan ampun untuk orang tua pasti sampai. Minimal doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa dalam Al-Qur'an, Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, ampunkan melampaui batasnya kami, ampunkan melampaui batasnya kami terhadap perkara-perkara yang Engkau telah larang ya Allah. Wasabbit aqdamana, kokohkan kaki kami, wansurna, tolong kami, alal qaumil kafirin, dari orang-orang kufur. Atau Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan seterusnya. Ya Allah ampunkan dosa kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Berarti mendoakan orang-orang yang dulu sudah wafat. Doanya sampai dan boleh. Tapi yang kurang pas, cerita-cerita yang kurang pas, datang katanya minta kopi, datang katanya minta nasi megono, ini yang kurang pas, tinggal diluruskan saja. Tapi kalau doa harus ya jamaah, doakan yang sudah wafat. Makanya kalau imam khutbah Jumat itu cenderung biasanya doain yang sudah wafat juga. Doanya apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apa artinya? Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin belum sunat gitu. Ya enggak. Al ahya'i minhum wal amwat, ampuni juga al ahya, yang masih hidup, minhum dari mereka, wal amwat maupun yang sudah mati, yang sudah meninggal. Itu dimintakan ampun sama khotib Jumat setiap hari Jumat selepas khutbah yang pertama, khutbah kedua, lalu doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi begitu ya ayahanda. Barakallahu fikum. Adapun cerita-cerita yang kurang pas tinggal dilurusin aja pelan-pelan, begitu jemaah. Begitu, jangan takut, kita punya Allah itu yang maha kuat. Yo jemaah, yo aneh kok kadang-kadang. Aku loroy. Tahu sakit, yang menyembuhkan harusnya Allah, dan memang hanya Allah, tapi malah datangnya kepada orang yang tidak pintar. Terus disuruh katanya bil gombal gambul. Ini bu, maharnya kalau mau sembuh sekian. Tapi secara nggak medis itu jemaah. Ya kalau medis masih mending. Ini penyakitnya pasti dibuat-buat nih. Ibu, kalau memang ada orang ngirim sesuatu yang nggak benar, ibu punya Allah. Allah itu kekuatannya lebih kuat daripada dukun, karena dukun pun makhluknya Allah, jin pun makhluknya Allah, syaitan pun makhluknya Allah. Lah kalau diadu kekuatan dukun, kekuatan jin, kekuatan syaitan sama kekuatannya Allah dengan kita baca ayat kursi, pasti lebih menang kekuatannya Allah. Ya, jadi jangan dia main dukun dibalas main dukun, nggak rampung-rampung nanti jamaah. Udah kita punya pelindung terbaik, itu hanya Allah. Jangan berbuat syirik, terutama yang mohon maaf, yang makin senja itu kan kadang penyakitnya ada-ada aja ya jemaah. Itu ujian. Ini mohon izin ya jemaah. Nanti makin jelang usia-usia senja, Allah titipkan, mudah-mudahan sehat semua, amin. Waras semua, amin. Tapi kalau pas sakit usia senja itu kadang ujian.
Disuruhlah sama orang, jeng datang ke dukun ini loh, insya Allah begini. Dukunnya dukun yang lekat sekali dengan perbuatan syirik, dekat sekali membuat kita nanti jadi pelaku kemusyrikan atau menjadi musyrik. Lah itu ujian. Jelang-jelang usia-usia senja, mau yakin sama Allahnya atau yakin kepada hal-hal yang berbau mistis, syirik. Itu ujian banget jemaah. Maka jangan sentuh-sentuh ke arena-arena yang di sebelah sana. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita hidup bahagia. Yang penting meninggalnya dalam keadaan muslim, berserah kepada Allah, terjaga tauhidnya, murni tauhidnya. Jangan ada perkara-perkara kemusyrikan di dalam hatinya. Itu insya Allah nanti biidznillah Allah yang akan menjaga kita dengan semurni-murninya tauhid kepada Allah. Mari jemaah kita berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Titip salam buat warga di rumah. Habis ini jamaah silakan makan dulu. Habis makan kita ada sayur mayur, daging ayam, tahu tempe, terong dan yang lainnya dibawa pulang gratis tis. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa salat sunnah syuruk, pahalanya senilai haji dan umrah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Semoga Allah ridhoi apa yang kita pelajari barusan. Barakallahu fikum. Sehat selalu teman-teman. Barakallah. Dan buat teman-teman juga yang mau ikut andil dalam sedekah Jumat di hari Jumat ini, hari yang sangat spesial. Buat teman-teman yang mau ikut andil bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun SD, lalu memfasilitasi guru-guru Quran dan semua kebaikan, teman-teman juga bisa membersamai Masjid Maaf Karena Allah dengan cara transfer di nomor rekening muamalat 50900180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Bank Muamalat 50900180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, atau dengan cara tap link di bio. Berkah selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.